Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Haryani, NIM saya 19 19 10 50 10 09. Di sini saya akan menjelaskan cara tutorial mendigitasi melalui aplikasi ArcGIS. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi ArcGIS yaitu ArcMap. Kita klik. Nah, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Pada proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau yang sering disebut dengan digitasi on screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS yang saya gunakan saat ini, salah satu contohnya. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka dan kita akan mulai prosesnya. Yang pertama yang kita lakukan, kita klik tools yang bersimbol tanda plus, add data, kita klik. Kemudian kita pilih datanya. Di sini saya menggunakan data yang sudah disediakan oleh dosen saya. Saya pilih, kemudian saya add. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, akan muncul peta yang sudah kita pilih tadi. Di sini saya memilih peta rencana jaringan jalan dari Kabupaten Sidoarjo. Setelah sudah muncul seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat format save file atau SHP. Di sini, ketika akan melakukan proses digitasi, akan menghasilkan suatu file dengan format save file SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Caranya, kita klik kanan pada katalog. Nah, sebelum muncul tabel ini, biasanya katalog ini kita klik dari sini, katalog, kemudian akan muncul tabel seperti ini, dan kita akan klik kanan, kita pilih new, dan kita pilih save file. Nah, akan muncul create new save file seperti ini. Untuk namanya kita akan buat, saya akan memberi nama batas Sidoarjo. Oke. Nah, untuk feature tipenya di sini kita akan ganti, ada beberapa pilihan yaitu point, titik, polyline, garis, polygon, multi-point, dan multi-patch. Nah, kita pilih yang polygon. Kenapa kita pilih yang polygon? Karena di sini polygon digunakan untuk menggambar suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah. Contohnya seperti wilayah kota. Kemudian kita klik edit dan akan muncul SY coordinate system ini atau special reference properties. Kita pilih yang project coordinate system, kita klik dan kita pilih UTM dan kita pilih yang WGS 1984, kita klik. Nah, ada dua, yaitu Southern Hemisphere sama Southern Hemisphere dan Northern Hemisphere. Kita pilih yang Southern Hemisphere, kita klik dan kita pilih yang WGS 1984 UTM untuk zone 49S, kita klik OK. Nah, kemudian kita cek dulu melalui description-nya apakah sudah benar. Dan ini sudah benar, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah terbentuk file SHP yang kita buat. Kita lihat di katalog yang saya buat tadi, batas underscore sidoarjo.shp. Dan kita lihat di table of content, di layers, ini akan muncul seperti ini. Dan kita klik simbol selektornya, kita pilih hollow, kemudian kita
outline-nya kita buat menjadi 2 dan outline color-nya kita ganti menjadi warna merah. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis sudah berubah. Selanjutnya, kemudian kita klik kanan dan kita memilih editor. Ini prosesnya hampir mulai mendigitasi. Kita kemudian klik start editing, kita mulai editing. Kita tunggu. Jadi di sini format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini itu berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal, bisa berupa jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah diklik continue akan muncul tabel create features. Kita klik dan ada construction tool, ada pilihannya polygon, rectangle, circle, dan ellipse. Kita tadi sudah milih polygon, jadi yang ini kita pilih polygon. Nah, sebelum mulai mendigitasi, kita perbesar peta yang sudah kita buat untuk memudahkan proses digitasi. Kita perbesar, kemudian kita klik polygon dan kita mulai digitasi. Kita buat titik awal, kemudian titik selanjutnya mengikuti dari garis yang ada. Perlu teliti, perlu sabar, perlu kecermatan, kerapian, kesesuaian dalam proses ini. Nah, kemudian kalau menarik tinggal tarik begini ke titik, kemudian ikutin kembali arahnya. Oke. Sudah, kita kembalikan ke titik awal, kemudian kita klik kanan dan klik finish sketch, dan akan muncul digitasinya seperti ini. Ini belum selesai, kemudian kita klik selection dan kita pilih yang clear selected features. Nah, dia akan berubah warna seperti yang sudah kita atur sebelumnya. Setelah sudah, kita editor, klik dan kita stop editing. Yes, ini sudah selesai. Dan kita pilih tools dengan gambar bumi, dan kita full extensinya dan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat file SHP lagi karena saya ingin mendigitasi dari wilayah ini secara keseluruhan. Caranya hampir sama seperti kita membuat file SHP yang pertama, yaitu yang pertama kita buka aplikasi ArcGIS yang ArcMap, kita klik, kita tunggu. Nah, di sini data SHP yang kita buat itu datanya yang tersimpan dapat berupa titik, garis, dan poligon. Kemudian penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang akan kita rekam. Nah, ini udah muncul. Sama, kita lakukan hal yang sama. Kita klik add data, kita masukkan peta Sidoarjo tadi, kita add, kita klik OK dan muncul peta ini. Kemudian klik katalog dan kita muncul katalognya. Kita klik exercise 3, klik kanan dan new, kemudian pilih save file. Nah, ini saya beri nama berbeda seperti batas underscore administrasi, saya beri nama itu. Dan untuk feature type nya dan selanjutnya seperti yang awal, kita pilih edit, project coordinate system, TM WGS 1984 certain hemisphere,
TM Zone 49S. Oke, dicek kembali dan sudah benar, kita klik oke. Nah, di sini file SHP yang kedua sudah jadi, itu di sini dari batas administrasi.shp. Kemudian kita balik ke file sebelumnya. Nah, sudah, kita cek sudah di stop editing, kita close. Kemudian kita sisipkan data yang sudah kita buat SHP barusan. Kita klik add data dan muncul ini, dan kita pilih yang barusan dibuat tadi, batas underscore administrasi.shp. Untuk penamaannya terserah sesuai dengan data yang akan kalian buat. Dan kita klik simbol selektornya, pilih hollow. Ini kita buat sama, yaitu 2. Nah, untuk outline colornya kita ubah menjadi warna biru. Kita klik OK, kan muncul. Kemudian sudah, kita klik, kita akan mulai mendigitasi satu wilayah. Editor, dan kita pilih start editing. Jadi untuk berpindah dari mengedit digitasi yang pertama dan digitasi yang kedua, jangan lupa lakukan stop editing, sehingga ketika akan melakukan digitasi yang selanjutnya, kita bisa membuat dari editing yang baru, sehingga kita ini stop editingnya sudah kita tidak bisa tekan lagi, sehingga kita ya bisa menekan start editing. Kita tekan start editing, kita klik continue. Kemudian kita lihat di tabel sebelah kanan, tabel create features akan muncul seperti ini. Kita klik batas administrasi dan pilih yang polygon, seperti yang sudah kita buat lagi. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita pilih tools yang bertanda plus ini untuk memudahkan digitasi kita. Kita mulai melakukan digitasi satu wilayah Sidoarjo. Oke, kita perbesar, sudah. Kemudian kita klik polygon dan kita lakukan digitasi. Nah, ini prosesnya agak lama karena kita membutuhkan ketelitian dalam mendigitasi dari satu peta wilayah ini. Sabar, jangan lupa teliti juga, tetap ikutin dari arahan garis. Usahakan untuk rapi agar peta yang dibuat hasilnya akan mudah untuk dibaca. Oke, kita tinggal mengikutin garis ini ya, sampai semua wilayah sudah dipastikan sudah terdigitasi. Kita sudah begini, kita geser menggunakan pen. Kita geser petanya untuk mencakup wilayah secara keseluruhan. Oke. Kita klik polygon lagi dan kita lanjutkan.
Kita geser lagi menggunakan pen. Untuk melakukan ini harus hati-hati ya, karena digitasi yang kita buat tidak boleh berhenti sampai benar-benar sudah kembali ke titik awal dari kita memulai tadi. Makanya harus benar-benar dipastikan kalau digitasi yang sudah kita lakukan tuh benar-benar sudah kembali ke titik awal semula, supaya nanti tidak merusak hasil yang sudah kita buat. Nah, ikutin arahnya. Perhatikan kedetailan ya. Garis peta kita buat nih bagus. Oke, kita geser lagi. Kita geser. Wow. Nah, masih panjang ya. Gak apa-apa, karena memang harus penuh sabar.
ini sudah mau selesai, kita harus kembalikan ke titik awalnya tadi di sini. Sudah dibuat, dan kita klik kanan dan klik finish sketch. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya. Seperti ini. Nah, ini belum sepenuhnya jadi. Kita pilih tools selection dan clear selected features, dan dia akan berubah warna menjadi sesuai warna yang sudah kita atur tadi. Dan kita klik full extent untuk melihat peta secara keseluruhan yang sudah kita lihat. Nah, hasilnya akan seperti itu. Hasil dari digitasi yang sudah dibuat tadi. Di sini digitasi peta itu memiliki beberapa keuntungan. Karena ketika peta tersebut didigitasi, ini akan bersifat dinamis, sehingga peta-peta lama yang akan tidak perlu digambar ulang jika akan diadakan perubahan atas peta tersebut, sehingga hal ini akan membuat pekerjaan jadi lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya akan lebih optimal, sehingga itu bisa menekan biaya pengerjaan yang membuatnya menjadi lebih hemat. Selain itu, hasil dari digitasi ini tidak akan jauh berbeda dengan peta asli, karena digitasi peta dilakukan sesuai dengan peta asli yang digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pertanahan. Apabila diperlukan perubahan informasi atas bidang-bidang tanah yang ada dalam peta yang didigitasi tersebut, dapat langsung dilakukan perubahan tanpa harus mengubah peta yang asli, sehingga jika memerlukan peta asli sebagai referensi, peta asli masih bisa untuk dipakai. Penggunaan peta hasil digitasi juga tidak terbatas. Artinya, peta hasil digitasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan setelah sebelumnya disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelumnya. Sekian tutorial dari saya untuk membuat digitasi melalui aplikasi ArcGIS. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.